Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Nah, seperti janji Pak Pet di video-video sebelumnya bahwa Pak Pet mau menceritakan kisah ketika si Rika ini dia mengalami operasi sesar guys. Nah, mungkin video ini bisa menjadi pengalaman juga buat kalian ya, bisa menjadi wawasan atau pengetahuan buat kalian seperti apa sih proses operasi sesar pada musang guys. Nah, kejadian ini terjadi pada bulan Maret 2019. Nah, waktu itu si Rika ini lagi hamil tua, memasuki hari ke-64 guys. Karena musang ini kan masa kehamilannya antara 60 sampai 70 hari. Jadi ketika musang kalian itu masa kehamilannya udah memasuki hari ke-60, kalian sudah harus mulai siaga guys, siap-siap untuk menyambut kelahiran dari musang kalian. Nah, waktu itu si Rika ini udah hamil gede banget. Dan malamnya itu dia udah mulai gelisah guys. Jadi si Rika ini udah mulai gelisah, udah mulai mondar-mandir di kandangnya, dan Pak Pet di situ udah mulai jagain. Jadi kita sebagai owner itu harus siaga ketika si musang ini mau melahirkan, karena siapa tahu si musang ini butuh pertolongan kita guys. Karena musang ini kan musang peliharaan ya, bukan musang liar. Jadi kalau musang liar nggak perlu kita jagain, dia bisa melahirkan dengan lancar. Tapi kalau musang peliharaan itu biasanya banyak banget memang hal-hal yang bisa membuat kita jadi sangat dibutuhkan guys ketika masa melahirkannya. Seperti misalnya apabila si musang ini mengalami sungsang, atau nggak bisa mengejan, atau bayinya nggak mau keluar, dan banyak banget hal-hal yang sangat rawan ketika musang itu melahirkan. Jadi kita harus siaga guys. Nah, jadi waktu itu Pak Pet itu jagain mulai sekitar jam 10 malam. Itu jagain karena si Rika ini udah mulai gelisah banget. Karena awalnya itu tenang banget guys. Musang yang udah hamil tua itu biasanya dia kerjaannya cuma leye-leye, santai kayak gitu ya, karena perutnya udah berat banget, udah gede banget gitu. Tapi kalau dia udah mulai gelisah, dia udah mulai nggak mau diem, itu biasanya udah deket banget dengan waktu melahirkannya guys. Jadi Pak Pet jagain sampai kurang lebih jam 2 dini hari guys. Dan jam 2 dini hari si Rika ini udah mulai mengejan. Dia udah mulai mengejan sekuat tenaga. Tetapi seperti yang Pak Pet ceritakan di video-video sebelumnya, si Rika ini punya riwayat sakit parah. 2 kali hampir kehilangan nyawanya. Dan sekarang kondisinya si Rika ini kan udah lumayan tua ya untuk seekor musang. Jadi si Rika ini dia nggak punya tenaga seperti musang-musang pada umumnya, atau musang-musang yang normal kayak gitu ya. Dan Pak Pet tungguin, Pak Pet jagain sampai pagi. Tapi si bayi ini belum juga keluar guys. Setelah itu Pak Pet liatin si Rika ini udah mulai kehilangan tenaga ya. Si Rika ini udah mulai lemes. Dan Pak Pet tetap jagain di sampingnya. Kemudian sekitar pukul 8 pagi si Rika ini mulai punya tenaga lagi guys. Dan si Rika mulai mengejan, mencoba untuk mengeluarkan bayinya lagi. Tapi Pak Pet liatin belum ada tanda-tanda sedikit pun si bayi ini mau keluar. Akhirnya Pak Pet telepon salah satu dokter hewan yang ada di Malang dan konsultasi mengenai kondisi dari si Rika. Kemudian si dokter menyarankan untuk Pak Pet segera membawa si Rika ini ke kliniknya guys. Akhirnya dengan segera Pak Pet langsung masukkan si Rika beserta kandangnya ke mobil, dan Pak Pet segera meluncur ke klinik yang dimaksud. Tetapi ketika di perjalanan ban mobil Pak Pet ini malah bocor guys. Wah, ini kondisinya sangat ini ya, nggak pas banget ya, karena Pak Pet lagi panik banget, Pak Pet lagi bingung banget. Kok malah bannya bocor guys. Akhirnya Pak Pet masukkan ke halaman rumah orang, dan Pak Pet buruan ganti ban serep ya. Udah saking paniknya Pak Pet itu sampai buat buka bautnya aja itu bolak-balik lepas ya. Jadi saking gugupnya ya, karena buru-buru banget supaya Pak Pet bisa segera membawa si Rika ini ke klinik guys. Jadi habis itu udah Pak Pet ganti bannya, dan Pak Pet ngebut lagi buruan, buru-buru supaya cepet nyampe ke klinik yang dimaksud tadi. Dan sesampainya di klinik, Pak Pet langsung nemuin si dokter hewannya guys. Dan si dokter langsung melihat kondisi dari si Rika. Pak Pet ceritain silsilahnya si Rika dulu, gimana pada masa hidupnya kayak gitu. Dan si dokter memberikan opsi kepada Pak Pet untuk dioperasi sesar atau dicoba perangsang dulu kayak gitu ya. Karena Pak Pet masih berharap si Rika ini bisa lahiran secara normal tanpa disesar. Akhirnya Pak Pet memutuskan untuk diberi obat perangsang dulu. Akhirnya si Rika ini diberi obat perangsang, dan si Rika mulai mengejan lagi guys di situ. Pak Pet tungguin di sampingnya melihat
seperti apa prosesnya ketika si Rika ini mengejan. Karena diberi obat perangsang, nah ini si Rika mengejannya semakin kuat guys. Dia seperti mencurahkan seluruh tenaganya untuk mencoba mengeluarkan bayi dari rahimnya. Tapi Pak Pet lihat belum ada tanda-tanda sedikit pun si bayi ini mau keluar guys. Pak Pet di situ mulai khawatir, waduh ini udah dikasih obat perangsang aja masih kayak gini ya. Dia masih belum mau keluar bayinya guys. Kemudian Pak Pet tunggu beberapa lama dan si dokter ini memberikan pilihan lagi guys. Gimana, mau diberi obat perangsang lagi atau mau langsung dioperasi sesar gitu. Terus Pak Pet tanya, kalau misalnya diberi perangsang lagi seperti apa, dan apabila langsung dioperasi seperti apa, kayak gitu guys. Dan si dokter menjelaskan bahwa perangsang ini hanya bisa diberikan maksimal 3 kali. Dan apabila belum keluar juga, itu bisa berakibat rahimnya ini bisa rusak, bisa hancur akibat dari obat perangsang yang diberikan tadi guys, kayak gitu. Dan apabila dioperasi sesar, resikonya karena si Rika punya riwayat yang penyakit berat tadi dan si Rika ini udah tua, si dokter tidak bisa menjamin keselamatan dari si Rika juga guys. Jadi di situ Pak Pet bener-bener bingung banget karena ini keputusan yang menentukan masa depan dari si Rika dan bayi-bayinya guys. Jadi Pak Pet bener-bener bingung banget waktu itu. Pak Pet pikir berkali-kali ya, gimana caranya menyelamatkan si Rika dan kalau bisa sebayinya juga guys. Akhirnya Pak Pet putuskan untuk memberikan obat perangsang 1 kali lagi, kayak gitu ya. Dan si dokter menyuntikkan obat perangsangnya lagi, dan si Rika ini mulai mengejan lagi guys. Di situ Pak Pet lihat usaha dari si Rika ini sepertinya sia-sia karena tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda bahwa bayinya bakal keluar guys. Karena si Rika memang gak punya tenaga seperti musang-musang yang lain, kayak gitu. Dan Pak Pet mulai putus asa ya. Pak Pet takut sesuatu yang buruk ini terjadi sama si Rika dan bayi-bayinya. Dan si dokter kembali menanyakan bagaimana untuk keputusan yang mau Pak Pet ambil. Karena ini merupakan penentu ya, kalau misalnya disuntikan sekali lagi obat perangsang, si Rika kalau hoki dia bisa melahirkan secara normal seperti layaknya musang pada umumnya guys. Tapi kalau ternyata yang ketiga ini dia gagal untuk melahirkan, terpaksa tetap harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya guys. Kayak gitu. Karena kalau bayinya mati di dalam dan dibiarin, itu bisa berbahaya buat induknya juga. Kayak gitu. Tadi ini pilihan yang sangat berat banget guys. Berat banget buat Pak Pet untuk mengambil keputusan. Dan setelah Pak Pet pikir matang-matang, Pak Pet putuskan untuk segera dilakukan operasi sesar guys. Kemudian si dokter hewan ini mengecek dulu kondisi dari si bayi menggunakan jarinya ya, dilihat dulu. Dan si dokter bilang bahwa bayinya memang ini udah deket banget, udah hampir keluar. Cuman gara-gara si Rika ini nggak kuat mengejan, jadi bayinya dia nggak bisa keluar guys. Akhirnya si dokter segera memberikan bius kepada Rika, dan beberapa menit kemudian si Rika ini udah mulai kehilangan kesadaran, dia udah mulai pingsan. Dan si dokter mencukur bulu-bulu di daerah yang mau dioperasi, jadi dibotakin gitu di daerah perutnya. Akhirnya operasi mulai dilakukan dan si Rika mulai dibedah. Dan si dokter mulai mengeluarkan bayinya satu persatu. Nah, salah satu bayinya ini kondisinya dia sangat memprihatinkan karena kelihatan gepeng banget ya. Nah, itu menurut si dokter adalah bayi yang mau dilahirkan pertama kali. Karena ketubannya udah pecah, jadi si bayi ini sedikit keracunan, kayak gitu guys. Makanya dia kondisinya seperti itu, lemes banget dan kayak gepeng gitu guys. Akhirnya bayinya dikeluarin semua dan ada 3. Dan ketika itu tiba-tiba Pak Pet lihat mulut si Rika itu pucat guys. Dia pucat banget ya Pak. Ketika dia menganga, nah itu lidahnya itu sampai putih pucat gitu guys, bibirnya juga putih pucat. Nah di situ Pak Pet panik dan bertanya kepada dokternya, "Dok, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ke Rika?" gitu. Dan si dokter bilang bahwa si Rika ini kondisinya dia lagi kritis banget. Dan si dokter menyuruh Pak Pet buat banyak-banyak berdoa karena hanya dengan kekuasaan Tuhan si Rika ini bisa diselamatkan lagi. Aduh, di situ Pak Pet tambah bingung, Pak Pet tambah panik. Pak Pet gak tahu apa yang harus Pak Pet lakukan ya. Jadi Pak Pet cuma banyak-banyak berdoa dan terus mendampingi Rika di sampingnya. Dan alhamdulillah ketika proses menjahit itu udah setengah perjalanan, udah hampir selesai,
Pak Pet lihat bibir dan lidah si Rika ini udah mulai memerah lagi guys. Nah itu tandanya si Rika udah melewati masa kritisnya, dan Pak Pet itu lega banget di situ guys. Pak Pet benar-benar merasa, wah inilah keajaiban yang diberikan Tuhan ya. Jadi si Rika masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi untuk yang ketiga kalinya guys. Pak Pet sangat-sangat bersyukur banget. Dan yang lebih bikin Pak Pet senang itu, bahkan sebelum proses menjahitnya selesai, si Rika ini udah sadar guys. Ternyata dia udah sadar dan mulai berontak. Untungnya si Rika ini dia jinak banget ya. Jadi meskipun Pak Pet pegangin seperti apapun, dia itu nggak mau ngegigit. Jadi Pak Pet pegangin tangannya dan si dokter terus melanjutkan proses menjahit sampai selesai guys. Dan setelah selesai akhirnya si Rika diperban, kemudian dipasang sesuatu seperti jaring, entah apa namanya itu ya, Pak Pet nggak paham. Kayak gitu dimasukkan dari atas kayak gitu, jadi kayak apa, korset mungkin ya kalau Pak Pet bilang itu. Kalau di perempuan itu kayak korset gitu, ada bentuk jaring-jaring. Kemudian setelah itu yang bikin Pak Pet seneng lagi guys, ternyata bayi 3 ekor yang tadi dilahirkan ini nggak bergerak sedikit pun awalnya. Ternyata setelah itu dia mulai bergerak guys, sedikit demi sedikit. Dan Pak Pet tanya, loh dok, ini apa yang terjadi? Kenapa tadi ketika pertama dilahirkan itu Pak Pet udah pasrah ya? Karena Pak Pet pikir ketiga bayinya ini mati karena nggak bergerak sedikit pun, perutnya itu nggak ada gerakan sedikit pun, dadanya juga nggak ada. Jadi Pak Pet udah pasrah banget, udah ikhlas, dan Pak Pet anggap si baby ini udah mati awalnya ya. Ternyata itu bergerak guys. Dan kata si dokter, kemungkinan si bayi ini tadi terkena efek dari obat bius yang diberikan kepada induknya, kepada si Rika guys. Nah di situ Pak Pet ada sedikit harapan lagi bahwa si dokter ini bisa menyelamatkan dari bayi-bayi si Rika guys. Dan Pak Pet tungguin ketiga-tiganya mulai bergerak. Alhamdulillah Pak Pet seneng banget di situ guys. Tadi Pak Pet udah hampir kehilangan Rika tetapi nggak jadi. Sekarang yang Pak Pet anggap si baby ini udah nggak ada, ternyata mereka mulai sadar guys. Dan beberapa waktu kemudian si bayi-bayi musang ini dia mulai bersuara, dia mulai nangis. Dan oleh si dokter ini, si bayi-bayi ini dibersihkan pakai air hangat, kemudian dikeringin, kemudian diinkubator guys. Dan di situ si bayi ini udah mulai bergerak seperti mau ngerangkak gitu, dan semakin sehat guys. Kecuali bayi yang kondisinya tadi Pak Pet bilang seperti gepeng gitu guys, itu dia bernafas, cuman bunyi sedikit-sedikit, cuman ngik gitu doang, tapi kondisinya lemes banget. Tapi Pak Pet tetap bahagia karena awalnya Pak Pet udah ikhlas bahwa ketiga bayi ini mati, tetapi masih diberi kesempatan bahwa si ketiga bayinya ini ternyata masih bernyawa guys gitu. Dan Pak Pet senang, Pak Pet berterima kasih kepada dokter hewannya, dan Pak Pet segera bawa si Rika dan bayi-bayinya pulang guys. Tetapi di tengah perjalanan ternyata bayi yang kondisinya tadi paling lemes itu meninggal dunia guys. Dan Pak Pet lagi-lagi hanya bisa ikhlas ya, tapi ini nggak terlalu menyakitkan karena tadinya Pak Pet udah kehilangan ya. Jadi kehilangan yang kedua ini udah nggak terlalu ini ya, karena Pak Pet udah ikhlas dari awal. Jadi tinggal 2 bayi yang bisa diselamatkan guys. Sampai di rumah Pak Pet sepetin atau Pak Pet dotin sendiri bayi yang 2 tadi yang hidup. Pak Pet dotin sendiri, dan alhamdulillah kondisinya juga sehat guys, malah aktif, sempat lari, mulai ngerangkak, Pak Pet taruh di kasur, dia mulai sehat ya, ngerangkak gitu. Dan hari kedua si Rika ini udah mulai sehat lagi, dia kesadarannya udah mulai penuh. Dan ketika si bayi ini menangis, si Rika ini dia berontak di kandangnya itu kayak ngamuk gitu guys. Nah Pak Pet bingung ya, gimana, apa yang harus Pak Pet ambil keputusannya. Terus Pak Pet telepon lagi ke dokter hewannya, dok ini gimana, ini bayinya saya dotin sendiri, tetapi ketika si bayi ini bunyi, si induknya ini dia malah berontak guys, seakan-akan dia itu bingung mencari bayinya kayak gitu. Nah oleh si dokter ini disarankan untuk hari ketiga dicoba untuk diberikan. Jadi si bayinya ini diberikan kepada si induknya ya, karena di hari ketiga itu kemungkinan efek dari obat-obatan yang tadinya diberikan kepada induknya ini itu udah mulai hilang guys. Jadi Pak Pet tunggu, Pak Pet rawat sendiri sampai hari ketiga. Dan di hari ketiga Pak Pet coba deketin si bayi ini ke si Rika, ke induknya. Dan alhamdulillah si Rika ternyata nggak nyerang bayinya guys. Si Rika ini malah kelihatan banget dia care sama bayinya, dia ngejilatin bayinya. Dan Pak Pet di situ seneng banget karena
si bayi ini bisa berkumpul dengan induknya. Dan siangnya, karena itu paginya ya Pak Pet gabungin, siangnya itu Pak Pet lihat si bayi ini udah mau menyusu kepada si Rika guys, kepada induknya. Dan Pak Pet udah senang banget kayak gitu. Pak Pet pantau, sorenya Pak Pet liatin si bayi ini dia mulai beraktivitas dengan induknya gitu, mainan gitu ya, merangkak-merangkak dan menyusu kayak gitu. Malamnya Pak Pet lihat si bayi-bayi ini udah pada nyusu semua dan Pak Pet bisa tidur dengan nyenyak guys gitu. Tetapi berita sedihnya adalah pagi harinya ketika Pak Pet cek di kandangnya, ternyata 2 baby tersebut itu mati guys. Karena ketika Pak Pet buka, awalnya Pak Pet kaget kok bayinya nggak ada gitu ya. Dan ternyata si bayi ini dia ketindihan oleh si Rika guys. Dan kalian tahu sendiri si Rika kondisinya itu lumayan gemuk ya, dia gendut. Jadi si bayi ini tadi dia itu ketindihan guys ketika si Rikanya ini tidur. Mungkin karena kondisinya si Rika itu memang dia lemah ya, dia itu lemas kayak gitu. Jadi dia nggak ngerasa bahwa ketika dia tidur itu dia menindihi bayinya guys. Dan bayinya itu mati guys. Aduh, di situ Pak Pet sedih banget lagi karena tadinya si bayi ini udah sehat guys. Sempet nyesel awalnya, kenapa nggak Pak Pet rawat sendiri aja bayinya ya. Cuman kalau Pak Pet lihat, sebelum Pak Pet ambil keputusan untuk menggabungkan dengan si Rika, itu Pak Pet lihat si Rika itu tersiksa banget guys. Dia pengen bertemu dengan bayinya. Ketika bayinya Pak Pet dotin, itu kan jerit-jerit ya, si Rika ini pengen banget ketemu dengan bayinya kayak gitu. Nah jadi Pak Pet pikir lagi, ya nggak apa-apa lah kita kehilangan bayinya, yang penting si Rikanya ini seneng guys, si Rikanya ini dia tenang bisa berkumpul dengan bayinya kayak gitu. Mungkin ini adalah konsekuensi dari keputusan yang Pak Pet ambil kayak gitu guys. Dan juga buat pengalaman ke belakangnya, supaya mungkin Pak Pet bisa ambil keputusan yang lebih baik lagi ya kayak gitu. Ini pelajaran buat Pak Pet gitu ya. Dan ini pengalaman yang Pak Pet bisa bagikan ke kalian semua, supaya mungkin kalian bisa ambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana terhadap musang kalian nanti ke belakangnya guys. Gitu. Nah, jadi mungkin itu tadi pengalaman operasi sesar pada musang yang Pak Pet harap ini tidak terjadi ke kalian kayak gitu. Dan apabila dengan terpaksa mungkin kalian harus mengalaminya, mungkin kalian juga sudah punya gambaran seperti apa keputusan-keputusan yang bakal kalian ambil buat musang kalian guys. Jadi semoga pengalaman yang Pak Pet ceritakan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan yang terpenting adalah subscribe-nya, karena Pak Pet bakalan bagiin pengalaman-pengalaman lainnya Pak Pet bersama musang-musang yang ada di sini guys. Gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.